Tiba-tiba udah mulai sendiri, siapa yang nyalain ini? Hah? Kalian ikut-ikut. Oke, mundur dulu ya. Ngambek lah. Kemarin pas aku online, mereka ngambek, pengen ikut. Bet, si kakak kok bisa tahu kalau yang di belakang itu orang? Ya kan dia udah ikut kelas, dia didik. Jadi ya. Oke. Jadi begitu akhirnya. Dia ngerti. Mereka merasa penasaran mereka untuk ikut bergabung, ikut tampil. Jadi mereka merasa ada perhatian di sini. Kepo ya? Kepo dan mau ikut. Mau ikut eksis. Kepo dia. Di sini ada kamera, di sana ada kamera gitu loh. Mau ikut tampil dan mereka seneng ya. Merasa mereka ada perhatian. Dia iya sih. Poinnya adalah tidak ikut dalam perangkap ini loh. Jadi ada untuk beberapa orang kan jadi kalau terlalu dekat kan juga terlalu ramai, itu mengganggu media juga. Apa kita minta? Kok tiba-tiba aja pemuncul gitu. Ngobrolin mereka nih ya. Terkoneksi. Apakah mereka juga melalui proses yang namanya reinkarnasi? Iya, perjalanannya kan nggak semuanya mereka bersedia untuk berproses di situ. Ya. Nggak semuanya mereka mendapatkan perjalanan spiritual yang akhirnya mereka punya satu belief system di situ. Itu pengaruh. Jadi kenapa agama penting, karena memang untuk proses perjalanan selanjutnya mereka udah punya polanya. Tapi ketika nggak ada keyakinan, mereka bingung setelah itu. Akhirnya jadi mau begitu. Kemana? Iya, makanya untuk menyadarkan hal itu ya pentingnya siapa kamu sebelumnya, siapa kamu. Oke, jadi misalnya nih untuk kita yang awam, karena kan yang nonton kita nggak cuma orang-orang yang memahami, tapi kan mungkin banyak juga yang tidak begitu paham. Apakah setiap orang bisa? Ya, itu mirip dengan GPS lah. Kita mau makan di mana sih? Kita tinggal menentukan tempat makannya gitu, tinggal diketik saja, nggak perlu kita sebutin mereknya apa. Nah di situ kan sudah menunjukkan di mana arahnya, meskipun berbelok-belok, berputar-putar, kan akhirnya juga nyampe ke tempat itu. Tapi memang itu bukan satu pilihan. Bukan yang seandainya kita bisa tahu pun bukan sesuatu yang bisa runtut, detail, tapi kan biasanya dia loncat-loncat ya. Itu yang ku alami. Oke, jadi yang pernah ku alami seperti itu. Intinya kan teknologi GPS banyak. Tanya orang dianggap tahu. Meskipun akhirnya ketemu di beberapa perjalanan, ketemu orang yang sok tahu juga sih akhirnya. Ya muter-muter di situ kan, jadi kesannya tersat. Sebenarnya nggak ada. Ini semua tiap orang tuh ketika tahu pembelajarannya ya akan berbeda. Oke, jadi poinnya begitu, kita bisa mengetahui. Kemudian kelanjutannya adalah pembelajarannya. Ya, ini yang poin menurut saya pribadi, ini poin utama. Ketika setiap kejadian menyadari pembelajaran di situ, pengalaman jadi sebuah berharga, bukan melihat itu kejadian itu salah atau benar atau baik atau buruknya. Tapi ketika hal itu menjadi sebuah kontribusi, bahwa semuanya netral. Oke. Agak-agak ya, agak anget di sini. Ya kan jadi rame kan? Iya, jadi rame. Iya dah. Iya. Mundur dulu deh. Tolong dulu. Jaga jarak. Anget loh di sini. Mau ketawa ketiwi lagi. Tolong jaga jarak dulu. Jadi poin penting kita mengetahui past life. 1 kilo dulu ya. 1 kilo dulu. Past life itu ya, poin pentingnya adalah pembelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan, dan keputusan apa yang akan kita ambil untuk progres kehidupan kita selanjutnya atau ke depannya, atau yang saat inilah. Setelahnya 1 detik yang lalu juga past life juga. Iya.
Belum tentu. Ngomong OTW tadi juga udah pas lah kita. Iya. Jadi belum perjalanan itu yang sudah terlewati itu juga masih pas live, nggak perlu terlalu jauh ya, kayak yang di film-film itu terlalu ya namanya bisnis ya, entertain ya kan, jadi kelihatan menarik ya ketika membayangkan tidak semuanya itu memberikan kontribusi bagi yang tidak sadar, tapi bagi yang mereka sudah mendapatkan kesadaran itu akhirnya tahu dari kehidupan sebelumnya, tapi nggak looping di situ, mengambil satu pembelajaran yang ke depannya ini nggak perlu ngulang di sini lagi gitu loh, dan terus maju. 1-2 tahun yang lalu pun itu sudah past life dan sudah memberikan pelajaran yang sebetulnya cukup banyak. Iya. Bukan cukup, tapi memang banyak. Sangat banyak. Banyak bulan ketika bersedia untuk memilih ngambil satu keputusan, semuanya di sini adalah dimulai dari keputusan dulu. Oke. Keputusan untuk berubah menjadi lebih baik dan bersedia melangkah di situ. Nggak ngomong doang. Punten. Maafkan. Ya, gitu deh. Loopingnya di situ mulu. Loopingnya di situ. Itu yang akhirnya ya mau looping ya nggak apa-apa, itu pilihan. Katanya mau berapa lama? Akhirnya oke. Dari kondisi begini kan kita jadi ya waktu itu sebetulnya bukan sesuatu yang apa, yang nyata. Kesannya memang dulu nyata, tapi sebetulnya waktu itu buatan hanya kesannya untuk menciptakan satu tergesa-gesa. Tapi pertanyaannya apakah benar-benar hidup di saat ini? Benar-benar kita punya pilihan untuk itu. Kita punya pilihan untuk itu. Tidak cuma istilahnya mampir-mampir. Artinya nggak menyadarin betul bahwa kehidupan yang dijalani benar-benar dihidupi. Dan seandainya kayak looping, kita pun punya kebebasan untuk memilih merespon seperti apa pada akhirnya. Mau responnya sama seperti yang waktu 2-3 tahun yang lalu, atau mau ambil respon yang berbeda. Jadi akhirnya jadi banyak pilihan sebenarnya. Bagi yang mengatakan bahwa nggak ada pilihan itu, pilihanmu seperti apa? Pilihan yang ada saat ini sebenarnya dia banyak possibility-nya. Pertanyaannya masih memakai kacamata kuda yang begitu sudah tahu nabrak. Iya, diulangi lewat situ, masih bisa jalan muter, ada pilihan-pilihan banyak. Masih bisa belok. Putar balik arah. Oke. Nah, itu yang akhirnya saya dapatkan, saya mengenal itu ketika pas kondisi pandemi itu kan betul-betul down ya. Nggak ada kerjaan pun seminggu sekali, dan akhirnya satu titik di mana nggak ada. Cerita dikit, pandemi I'm happy loh, kerjaan banyak. Karena pekerjaannya dari rumah. Iya. Itu waktu itu belum mengenal apa ya seperti ini pembelajaran online. Belum. Tapi dari sini orang yang bisa beradaptasi, nah itu loh yang ikut pembelajaran online waktu itu, karena akhirnya berkecimpung dalam dunia yang di luar, yang dimampuin atau bisa dilakukan, yaitu dalam hal fashion, jahit menjahit. Akhirnya ikut kursus online. Di situ, banyak banget. Itu yang membuka cara pandangnya akhirnya jadi berbeda ya, karena mulai melihat beberapa platform. Ya waktu itu ngajakan online, hubungin satu teman yang lain lewat kontak, kumpul setiap jam 8 pagi itu, kontakin teman-teman yang kerja
WFA gitu. Nanyain gimana kabarnya, selama ini kita nggak pernah berkabar, say hello, jadi rajin akhirnya. Video call dimanapun, kumpul, Zoom, apapun lah. apapun gitu. lah. Dan saya waktu itu ya banyak sekali perubahan ya. Itu yang akhirnya semua kelas online yang berbasis pengembangan diri dan kesadaran akhirnya bertemu dengan kesadaran ya lewat di situ ya. Oh ini ya, mendapatkan kehidupan yang baru. Kalau ketika belum di situ, ketika baca nggak nangkep, tapi ketika sudah nyemplung di situ, oh ini ya, semuanya kayak sesuatu yang terbuka ya, cara pandangnya ya. Bagaimana bila kehidupan ini memberikan banyak pilihan dan bersedia ambil keputusan, poinnya di situ. Bersedia menjadi energi itu sendiri, energi perubahan itu sendiri gitu loh. Ya itu akhirnya mulai Oke, saya spill dikit aja. Waktu itu saya tahu masa depan saya waktu itu dengan satu teknik ya untuk mengintip masa depan pakai NLP waktu itu. Oke, saya relax, saya jalan. Sensasi apa yang tiap hari, tiap minggu terjadi, akhirnya sampai tahu, oh akan ada kejadian begini dalam kehidupan saya. Dan muncul sensasi semuanya. Nah, akhirnya ketika sudah terjadi, lalu mau bikin apa? Nah, perubahan. Saya bersedia untuk dibukakan possibility, kemungkinan apa yang ada di hadapan saya. Saat ini dalam kondisi sini, saya bersedia, saya menyerah dengan keadaan saya saat ini. Saya bersedia dihadapkan, dibukakan jalan yang lain, dan akhirnya dipertemukan dengan satu klien, hampir ngambil sesi tiap hari. Oh itu tadi. Oke. Begitu. Dan akhirnya dikenalkan deh. Jadi mendadak jadi terkenal lagi. Dan akhirnya kita ketemu. Ya. Dan akhirnya kita ketemu. Syukur pada itu. Gitu. Thank you. Pak Sam. Pak Sam. Bye. Bye.